Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Malam itu gelap. Ku benar-benar melarikan diri. Tertawa. Pada dia, ada jimat rahasia yang terbakar, yang merupakan harta rahasia pelarian, yang masing-masing sangat berharga, dan dia tidak mau menggunakannya pada waktu biasa. Tapi sekarang, dia telah menggunakan semuanya begitu dia menggertakkan giginya. Selain itu, ia juga menggunakan teknik rahasia untuk menutupi napasnya, teknik teleportasi yang beroperasi dengan mengorbankan perilaku merusak diri sendiri. Pada saat ini, Ku Zhen merasa kesurupan bahwa bahkan jika dia menjadi sasaran sosok tingkat dewa, dia dapat dengan mudah melarikan diri sejak lahir. Sayangnya, ini adalah Lingqiao Divine Continent, dan jimat rahasia di tubuh tidak dapat segera ditransmisikan ke sekte. Ku benar-benar cemas, aku harus mencari tempat untuk mengirim berita kembali. Ini benar-benar tidak berhasil, pergi saja ke pengadilan San Xingdao. Tukar kabar bahwa Xiao Jian adalah penyamaran Su Yi. Ketika Ku Zhen memikirkan apa yang terjadi barusan, hatinya bergetar dan ketakutan. Nenek moyang Yuan Shan, seperti Master Divine penyempurnaan kedua, bukanlah lawan Su Yi. Bisa dibayangkan jika dia tidak menyadari sesuatu yang salah kali ini dan melarikan diri lebih awal, dia pasti akan mati. Xiao Jian, tidak Su Yi, aku harus membuatmu membayar untuk ini. Ku benar-benar menggertakkan giginya secara diam-diam. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, dan palpitasi serta kecemasan yang kuat melonjak di hatinya. Hampir secara naluriah, dia mengangkat kepalanya tiba-tiba. Di bidang penglihatan, saya melihat cahaya terang tiba-tiba muncul di langit malam yang tertutup awan hitam. Itu pedang. Terang hingga ekstrim, seperti cahaya pertama yang menembus kegelapan keabadian, menerangi dunia dan menerangi gunung dan sungai. Itu juga menerangi sosok pelarian Ku Zhen. Bagaimana dia bisa menyusul? Wajah Ku Zhen pucat, dan jiwa orang mati mengaum. Saat berikutnya, boom. Pedang Qi jatuh, menghilangkan kegelapan, membelah langit, meninggalkan celah lurus antara langit dan bumi. Sosok Ku Zhen yang kurus dan pendek seperti serangga kecil yang terbakar dalam cahaya, dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia akan mati, dia bahkan tidak bisa mengerti bagaimana Su Yi berhasil melakukan ini. Setelah beberapa saat, sosok Su Yi muncul begitu saja. Ketika dia yakin bahwa Ku Zhen benar-benar mati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam, mengetuk pedang dengan ujung jarinya dengan ringan, dan memuji, bagus sayang. Pedang yang dekat, mengubah jarak dunia menjadi jarak dekat, mengabaikan jarak ruang. Dan inilah yang benar-benar diandalkan Su Yi untuk membunuh penderitaan. Sederhananya, ada harta karun yang kacau seperti Jian Zijian, dan tidak peduli musuh mana yang lolos di masa depan, mereka harus menanggung ancaman dari Jian Zijian. Suara mendesing. Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan pedang itu jatuh dari langit dan jatuh ke borgol. Dan dia mulai mencari di medan perang. Segera, beberapa harta yang ditinggalkan Ku Zhen di lapangan semuanya disingkirkan oleh Su Yi. Salah satu slip giok sebenarnya merekam adegan pertempuran antara leluhur Su Yi dan Yuan Shan barusan. Selain itu, jimat rahasia juga menjelaskan secara rinci semua yang terjadi malam ini. Untungnya, saya tidak membiarkan Yin tua ini lolos, kalau tidak identitas saya tidak akan bisa disembunyikan. Ketika Su Yi memikirkannya, dia sudah menghancurkan barang-barang yang ditinggalkan oleh Ku Zhen. Hanya beberapa obat ajaib dan kristal abadi yang tersisa. Setelah itu, Su Yi berbalik dan kembali ke tempat dia bertarung dengan leluhur Yuan Shan. Dia benar-benar membersihkan medan perang lagi, memastikan tidak ada petunjuk yang tersisa, dan hendak pergi. Tiba-tiba, dia berhenti di kehampaan dan menoleh untuk melihat ke kejauhan. Sosok yang tidak tahu kapan, telah menyapu dari kejauhan. Mengenakan pakaian brokat, dengan wajah tua, dia adalah Fan Huaseng, kepala kamar dagang kilin di kota kuno Shenyuan. Dewa atas. Tapi yang mengejutkan Su Yi adalah di tangan Fan Huaseng, dia memegang seseorang. Penatua hebat Wei Zong. Rambut Wei Zong acak-acakan, dan wajah mudanya dipenuhi dengan kesuraman dan kemarahan. Ketika dia melihat Su Yi, dia sepertinya mengharapkan sesuatu,
dan ekspresinya tiba-tiba menjadi keruh. Sui memperhatikan bahwa Taoisme Wei Zong pada tingkat seorang tuan dewa benar-benar terpenjara. Dan inilah yang mengejutkan Sui. Fan Huaseng, dewa berpangkat tinggi, benar-benar menangkap seorang guru dewa hidup-hidup. Fan Huaseng tua kecil, saya telah melihat rekan Taois Xiao. Fan Huaseng membungkuk dan menyapanya. Kau menangkapnya? Sui bertanya. Rekan Taois Xiao terlalu meremehkan Xiao Lao. Dewa seperti Penatua Wei Zong jauh dari mampu melawan Xiao Lao. Fan Huaseng menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini ditangkap oleh seorang senior tua dari kamar dagang kilin saya, dan saya memerintahkan orang tua itu untuk secara pribadi menyerahkannya kepada rekan Daois Xiao. Mata Sui berkilat, jadi, Anda kamar dagang kilin tahu segalanya. Fan Huaseng menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, rekan Taois Xiao, jangan khawatir, Xiao Lao tidak tahu apa yang terjadi malam ini, dan juga orang lain. Setelah berbicara, dia meletakkan Wei Zong di tanah, adapun apa yang akan dilakukan Xiao Daoyou dengan Wei Zong yang lebih tua ini, orang tua itu juga akan menganggapnya tidak jelas. Sui tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari, terima kasih. Rekan Taois Xiao terlalu sopan. Adalah tugasku untuk melayanimu. Fan Huaseng tersenyum sangat jujur dan rendah hati, adapun apa yang terjadi malam ini, setelah malam ini, Xiao Lao akan melupakan segalanya. Setelah mengatakan semua itu, bagaimana mungkin Sui tidak jelas, ini pasti perintah dari Qi Wei. Jika kamu tidak memiliki perintah lain, Xiao Lao akan pensiun. Fan Huaseng Dao. Sui mengangguk. Fan Huaseng kemudian berbalik dan pergi. Hanya Sui dan Wei Zong yang lebih tua yang tersisa di lapangan. Malam itu gelap, dan angin dingin suram. Tetua pertama Wei Zong menghela nafas, jika tebakanku benar, leluhur Yuan Shan dan tetua ketiga sudah mati, kan? Tidak buruk, Sui mengangguk. Selama operasi untuk pergi ke Gunung Tandus Tiane, orang-orangnya adalah burung biru dan biru tua, dan Huang Changting mati karena kamu, kan? Bagus. Melihat bahwa Sui tidak menyangkalnya, Wei Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, lalu siapa kamu? Sui tersenyum dan berkata, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Wei Zong terdiam beberapa saat, lalu berkata, oke. Sui berkata kamu dan tetua ketiga berada di kamp yang sama, mengapa kamu menyetujui tindakannya terhadapku di perjamuan malam ini? Wei Zong tampak rumit dan berkata, ini bukan persetujuan, tetapi saya tahu bahwa di wilayah kamar dagang kilin, tetua ketiga tidak memiliki kesempatan untuk melawan Anda sama sekali. Dan alasan mengapa aku tidak menghentikannya adalah untuk melihat apakah tetua ketiga dapat mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Tapi yang tidak kuduga adalah nenek moyang Yuan Shan dan tetua ketiga semuanya mati. Sui mengangguk dan berkata, mengapa kamar dagang kilin ingin menangkapmu lagi dan mengirimkannya kepadaku? Wei Zong berkata malam ini, ketika Anda meninggalkan kota kuno Shenyuan, saya juga berencana untuk mengambil tindakan. Saya mengikutinya sepanjang jalan untuk melihat pemandangan yang hidup, tetapi ketika saya hendak meninggalkan kamar dagang kilin, saya dihentikan oleh seorang lelaki tua. Berbicara tentang ini, ada ketakutan yang mendalam dalam ekspresinya. Saya bahkan tidak melihat wajah pihak lain dengan jelas, dan saya ditekan di tempat. Tidak ada kecelakaan, orang tua itu jelas tidak sebanding dengan dewa biasa. Tingkat yang maha kuasa. Sui bersenandung dan bertanya lagi, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan ketika kamu datang ke Lingqiao Divine Continent kali ini? Wei Zong tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya berubah untuk sementara waktu. Memang benar bahwa kamu adalah dewa penguasa satu penyempurnaan, dan kamu sudah menjadi raksasa di dunia para dewa di dunia saat ini, tetapi pada tingkat keabadian, kamu baru saja memulai. Sui berkata, dengan pikiranmu, kamu juga harus tahu bahwa bahkan jika kamu dapat menemukan Sui dengan pedang Xiao Yao You yang patah, akan sulit untuk menangkapnya. Bagaimanapun, Sui telah lolos dari tangan 9 penyempurnaan dewa berkali-kali. Dalam keadaan seperti itu, mengapa kamu harus bertindak sendiri dan datang ke benua ilahi Lingqiao ini? Ya, ini adalah bagian hati Sui yang paling tidak bisa dipahami.
3 tetua datang ke Ling Qiao Shenzhou untuk berurusan dengannya. Tapi bagaimana dengan orang tua? Untuk apa? Bahkan jika dia benar-benar ingin menemukan dirinya sendiri, setidaknya dia perlu membawa beberapa pembantu dan membuat lebih banyak persiapan, bukan? Tapi sayangnya, dia memilih untuk bertindak sendiri. Aku benar-benar mencari Su Yi. Setelah lama terdiam, Wei Zong akhirnya angkat bicara, namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Su Yi terkejut dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Wei Zong menghela nafas, aku khawatir kamu tidak akan percaya ketika aku mengatakannya. Kamu tidak perlu bertanya lagi. Jika kamu ingin membunuh atau memotong, dengarkan saja dan hormati, aku sudah punya firasat bahwa tidak apapun yang saya lakukan, saya tidak akan bertahan malam ini. Datang dan dengarkan. Su Yi bertanya. Wei Zong mengerutkan kening dan bertanya, saya bisa menjawab Anda, tetapi premisnya adalah Anda harus menjawab saya terlebih dahulu. Apa pendapat Anda tentang Su Yi? Mata Su Yi sedikit berbeda, dan dia berkata, sulit untuk mengatakannya. Wei Zong berkata Anda hanya perlu memberitahu saya apakah Anda memperlakukan Su Yi sebagai musuh publik dunia yang bisa didapatkan dan dibunuh oleh semua orang. Su Yi berkata tanpa ragu-ragu apa yang membuat semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Orang-orang tua yang pernah menganggap Su Yi sebagai musuh tidak dapat mewakili semua makhluk hidup di dunia para dewa. Wei Zong tidak bisa tidak memuji kata yang bagus. Su Yi tertegun sejenak, tidak pernah menyangka bahwa ucapan santainya akan dikenali oleh Wei Zong. Kau juga berpikir begitu, tanyanya. Tidak buruk, Wei Zong mengangguk, sepertinya dia akhirnya membuat keputusan, dan berkata, apakah kamu tidak ingin tahu tujuan kedatanganku ke Ling Qiao Divine Continent sendirian? Sangat sederhana, hanya ingin melihat Su Yi. Dan bujuk dia seberapa jauh untuk melarikan diri, jangan bergaul dengan klan si kuno. Su Yi semakin terkejut, kenapa kamu melakukan ini? Wei Zong tertawa, aku sudah sekarat, aku tidak keberatan memberitahumu, aku akan mengatakan yang sebenarnya, maka Su Yi adalah kakekku Wei Zong. Su Yi. Dia hampir tidak bisa tidak ingin mengatakan kapan saya memiliki murid yang lebih muda seperti Anda. Tetapi dia akhirnya menahan diri dengan tiba-tiba, berpikir sejenak, dan tiba-tiba menebak beberapa petunjuk, dan berkata di pengadilan ilahi Qingwu, apakah Anda belajar dari garis keturunan Yu Xinyao? Yu Xinyao adalah pendamping Dao Yi Daoxuan. Itu juga kakak senior Hua Hongzhen, juga dari pengadilan ilahi Qingwu. Namun, Wei Zong berkata dengan terkejut kamu benar-benar tahu tentang leluhurku. Siapa kamu? Perlu dicatat bahwa sejak dahulu kala, Yu Xinyao akhirnya dikeluarkan dari sekte karena menjadi pendamping Tao dengan Yi Daoxuan. Bahkan di sekte, perbuatan Yu Xinyao telah lama dilarang, sampai hari ini, hanya beberapa orang tua berpangkat tinggi di pengadilan Dewa Qingwu yang mengetahuinya. Yang lain bahkan tidak tahu bahwa ada sosok leluhur seperti Yu Xinyao di sekte. Ketika Su Yi berbicara tentang Yu Xinyao, sosok yang lembut, pendiam dan halus muncul di benaknya. Beberapa peristiwa masa lalu juga muncul di pikiran sedikit demi sedikit. Yi Daoxuan memiliki 2 wanita sebelum kematiannya. Salah satunya adalah Raja Iblis Lu Qingmei yang tak tertandingi. Salah satunya adalah Yu Xinyao. Lu Qingmei seperti penyihir, temperamennya tidak dapat diprediksi, dan keanggunannya tak tertandingi. Yu Xinyao lembut dan pendiam, acuh tak acuh terhadap dunia. Dalam hal perasaan, ketika Yi Daoxuan dan Lu Qingmei bersama, mereka seperti api yang menyala-nyala, minuman keras yang kental, bersemangat dan bahagia. Ketika dia bersama Yu Xinyao, dia seperti angin musim semi yang hangat dan sunyi, tenang, memuaskan dan nyaman. Hal-hal yang melembabkan diam, dan seiring waktu berfermentasi, perasaan menjadi lebih dan lebih lembut. Tapi Yu Xinyao adalah orang yang sangat tegas di tulangnya. Hanya ketika dia berada di sisi Yi Daoxuan dia bisa selembut air, selembut batu giok, dan tidak pernah mengungkapkan pendapatnya sendiri. Ingat URL. Ini juga mengapa, ketika Yu Xinyao dan Yi Daoxuan dihitung, mereka tidak segan-segan mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka demi Yi Daoxuan. Kesombongan dan ketegasan Yu Xinyao tidak pernah terungkap. Tapi selama dia membuat keputusan,
dia bisa mati untuk Yi Daoxuan tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Su Yi mengingat peristiwa masa lalu ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa kehidupan Yi Daoxuan bergelombang dan sengsara, tetapi dia tidak diragukan lagi bahagia ketika dia bersama Yu Xinyao. Setelah hening sejenak, Su Yi berkata, tujuan saya masuk ke pengadilan ilahi Qingwu terkait dengan Yu Xinyao, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi keturunan dari garis keturunan Yu Xinyao. Wei Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan berkata, apakah kamu mencoba membersihkan nama Patriark Xinyao? Su Yi menggelengkan kepalanya lebih dari itu. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya untuk melepaskan kekuatan larangan Wei Zong, dan kemudian merentangkan telapak tangannya, kembalikan Xiao Yaoyou kepadaku. Wei Zong ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengeluarkan Xiao Yaoyou dan mengembalikannya kepada Su Yi, dan kemudian berkata, jika Anda di sini karena masalah Patriark Xinyao, saya benar-benar dapat bekerja sama dengan Anda. Kerja sama. Su Yi tersenyum, bagaimana cara bekerja sama? Wei Zong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh yang mulia telah tertidur di pengadilan ilahi Qingwu selama beberapa hari, Anda harus tahu bahwa situasi antara saya dan kepala sekolah Liang Lingsu seperti air dan api sepertinya saya berjuang untuk kekuasaan, tetapi sebenarnya, saya selalu ingin suatu hari dapat membersihkan kepolosan leluhur Xinyao. Dan Liang Lingsu adalah murid tertua dari Patriark Hongzhen. Sejauh yang aku tahu, Patriark Hongzhen lah yang memberi perintah sejak lama untuk menganggap Patriark Xinyao sebagai sekte pemberontak dan dihapus dari namanya. Jadi, jika saya ingin membersihkan kepolosan Patriark Xinyao, saya hanya bisa melawan Liang Lingsu. Pada titik ini, Yang Mulia dan saya memiliki lawan yang sama. Setelah mendengarkan, Su Yi berkata, jangan khawatir, saya akan mengambil kesempatan ini untuk merugikan pengadilan ilahi Qingwu. Wei Zong menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Yang Mulia dihargai oleh Raja Iblis King Mei dan klan Dewa Qilin, kamu jelas bukan orang biasa. Jika kamu benar-benar ingin merugikan pengadilan Dewa Qingwu, kamu tidak perlu tidur sendirian di pengadilan Dewa Qingwu. Su Yi mengangguk. Saya harus mengatakan bahwa Penatua Agung Wei Zong memang sangat kuat, dan analisisnya fasih. Dan, dengan kerjasamamu denganku, aku akan membantumu menyelesaikan dengan benar apa yang terjadi malam ini. Wei Zong berkata lagi, jadi, jika Yang Mulia ingin terus terbengkalai di pengadilan ilahi Qingwu saya di masa depan, tidak akan ada yang salah. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, yah, aku bisa memberimu kesempatan. Apakah kamu bisa membuatku percaya kata-katamu tergantung pada penampilanmu selanjutnya? Wei Zong merasa lega dan berkata, terima kasih. Dia tahu bahwa dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Kota kuno Shenyuan, kamar dagang Qilin. Setelah Su Yi dan Great Elder Wei Zong kembali, mereka kembali ke tempat tinggal mereka, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Meskipun dia tidak menjelaskan apa-apa, Fan Huaseng, yang telah menunggu di kamar dagang Qilin, tahu di dalam hatinya bahwa Dao Xiao, yang sangat terhormat ini telah membuka mulutnya untuk Wei Zongwang. Dalam hal ini, dia tidak akan bertanya lagi. Sebagai manajer umum kamar dagang Qilin di kota kuno Shenyuan, dia tahu betul apa yang harus ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan, apa yang harus dilupakan, dan apa yang tidak boleh dilupakan. Semuanya harus ada dalam pikiran. Di dalam ruangan, Su Yi duduk bersila, dan saat dia memindahkan basis kultivasinya, dia mencapai kesempurnaan alam ciptaan seolah-olah jalannya adalah hal yang biasa. Benar saja, berkelahi adalah cara termudah dan paling efektif untuk meredam Dao Xing. Su Yi diam-diam menghela nafas. Pertarungan sengit dengan leluhur Yuan Shan ini tidak hanya membuktikan kekuatan bertarungnya yang ekstrim, tetapi juga meredam Taoismenya, dan ditambah dengan efek Heki Yusen Brewing, ia sepenuhnya mengolah seluruh tubuhnya. Sama sekali. Selanjutnya, saatnya untuk berpikir tentang menerobos ke keadaan ekstrim. Su Yi berpikir sambil bermeditasi. Penciptaan keadaan ekstrim, mengambil arti, mencapai puncak disebut Dewa Median. Melangkah ke alam ini, tubuh Tao, jiwa ilahi, dan bahkan hukum Taoisme ilahi akan mengalami transformasi kualitatif. Namun, saat menerobos situasi ini,
Anda juga akan menghadapi bencana yang mengerikan. Di jalan para dewa, ada banyak bencana, dan yang paling menakutkan adalah 3 bencana dan 6 bencana. 3 bencana tersebut adalah api dewa, bencana roh dewa, dan bencana Sintao. 6 kesengsaraan mengacu pada 6 kesengsaraan untuk keadaan pikiran, juga dikenal sebagai 6 bencana mental. Keenam kesulitan ini ditujukan pada rahasia keadaan pikiran yang paling berbahaya dan yang paling menakutkan di 6 jenis jalur kultivasi. Saat menerobos alam ciptaan, mereka akan menghadapi api Tuhan di antara 3 bencana, serta kesulitan mengetuk hati dan kesulitan 6 keinginan. Dengan kata lain, hanya untuk menerobos alam ciptaan, Anda akan menghadapi bencana, 2 bencana. Melintasi masa lalu, Anda bisa memanjat dan menginjakkan kaki di alam ciptaan. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, itu akan menjadi akhir dari tubuh Anda dan kehancuran. Suyi yakin bahwa malapetakannya sendiri ditakdirkan untuk berbeda dari yang lain, dan akan sangat tabu dan menakutkan. Namun, setelah memiliki pengalaman menembus dunia dan menjadi dewa, Suyi tidak takut akan hal ini. Ketika saya menginjakkan kaki di alam ciptaan, saya tidak tahu jalan seperti apa yang akan saya padatkan. Suyi sangat menantikannya. Di jalan para dewa, ketuhanan adalah akar dari jalan para dewa, terkondensasi di altar, ditempa dalam api para dewa, dan semua jenis jalan dapat diturunkan darinya. Dan Dao Sentai hanya bisa diringkas di alam ciptaan. Tanda dari alam ini adalah bahwa hukum Taoisme ilahi yang dikuasai diringkas di jalan para dewa dan dikumpulkan di tempat platform spiritual di atas kepala Anda. Dengan gerakan pikiran seseorang, Dao dapat diturunkan dari semua fenomena, mengungkapkan perubahan tak terbatas. Sebagaimana dicatat dalam buku-buku kuno, ketika para kultivator mendengarkan ajaran para dewa, mereka sering menggunakan kata-kata seperti penampakan putus asa dan indah untuk menggambarkan mereka, mengacu pada manifestasi Taoisme Dewa Tengah di alam ciptaan. Ketika saya menginjakkan kaki di alam ciptaan, seberapa kuat saya harus bertarung? Level dewa apa yang bisa saya lawan? Suyi berencana untuk mulai bersiap untuk menerobos ke keadaan ekstrim setelah menyelesaikan masalah klan si kuno. Dini hari berikutnya, Suyi bangun dari meditasi, berjalan keluar kamar, dan pergi ke aula utama untuk makan malam. Saya harus mengatakan bahwa makanan kamar dagang Kilin sangat enak, apakah itu sarapan atau makan malam, itu adalah kelezatan yang sulit ditemukan di pasar. Dibuat dengan rumit oleh koki yang telah mencapai ranah keterampilan memasak, hanya makan makanan tidak berbeda dengan menelan obat ajaib yang langka. Rasanya enak, dan juga kondusif untuk berkultivasi, jadi Suyi tidak akan melewatkannya. Selama makan, tetua Wei Zong sudah datang, dan Fan Huaseng juga ada di sana. Xiao Jian, cobalah sup ular laut 100 harta ini, yang sebenarnya dimasak dengan daging perut ular tulang naga yang langka. Ini juga cocok dengan esensi dari hampir 100 jenis obat-obatan ajaib. Satu tegukan sepadan dengan harganya. Kepahitan, kultivasi selama sebulan. Wei Zong tersenyum dan menyapa Suyi. Dapat dilihat bahwa tetua pengadilan ilahi Qingwu juga sangat puas dengan makanan yang disiapkan oleh kamar dagang Kilin, jika tidak mungkin datang untuk makan sepagi ini. Suyi mengangguk, lalu duduk dan mulai mencicipi makanan lezat itu. Steward Fan, makanan lezat di meja ini mungkin akan menghabiskan banyak uang, kan? Wei Zong bertanya sambil tersenyum. Fan Huaseng tersenyum lembut dan berkata uang adalah masalah sepele, kuncinya adalah bahan-bahannya terlalu langka dan sulit ditemukan, hanya bahan-bahan ini yang bernilai hampir 100 kristal abadi, dan setelah dimasak, untuk membuat meja yang begitu lezat. Makanan, itu, nilainya jauh dari berapa banyak kristal abadi yang bisa diukur. Setelah jeda, dia menghela nafas dengan emosi. Xiao Lao telah bekerja di kamar dagang Kilin selama bertahun-tahun, dan hanya ketika keluarga saya menemukan tamu yang paling terhormat, saya telah melihat jamuan makan seperti itu. Wei Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hanya satu meja sarapan, begitu istimewa, tidak banyak kristal abadi yang dapat diukur. Tanpa diduga, kamar dagang Kilin akan memperlakukannya dan Xiao Jian sebagai tamu paling terhormat.
Tentu saja, Wei Zong tahu betul bahwa dia adalah karakter sampingan, dan Xiao Jianlah yang benar-benar terhormat. Jadi, apa yang kita makan akhir-akhir ini sulit dilihat dunia luar. Wei Zong mau tidak mau bertanya. Fan Huaseng mengangguk dan berkata, memang. Wei Zong diam-diam menarik napas dalam-dalam, dia sangat murah hati. Kilin Protoss ini layak menjadi keberadaan dewa kekayaan di dunia. Dari awal hingga akhir, Su Yi makan dengan tenang, memikirkannya di dalam hatinya. Di masa depan, ketika dia menyapu semua musuh, dia harus menemukan beberapa juru masak yang baik, dan mengubah cara setiap hari untuk menyiapkan makanan dan minum untuk dirinya sendiri. Ketika Su Yi hendak pergi, Qi Wei, yang telah menghilang selama sehari, kembali. Dia masih mengenakan kerudung dan mengenakan rok panjang lengan lebar berwarna hijau tua, yang melengkapi sosoknya yang ramping dan anggun. Rambut panjang seperti tinta ditarik menjadi sanggul longgar, dan ada pesona yang bermartabat saat berjalan. Rekan Tao Xiao, pengadilan Tao Sanxing telah membuat keputusan dan akan mengambil tindakan terhadap klan Si kuno dalam 3 hari. Begitu Qi Wei kembali, dia berkata dengan suara renyah, juga, pengadilan Tao Sanxing akan mengumumkan kehendaknya kepada dunia hari ini. Jika Su Yi mengambil inisiatif untuk muncul dan pergi ke pengadilan Tao Sanxing untuk menundukkan kepalanya. Untuk menebus dosa-dosanya, krisis klan Si kuno dapat diselesaikan. Lepaskan. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Wei Zong dengan sepasang mata spiritual, dan yang terakhir bangkit dan pergi dengan sangat bijaksana. Su Yi duduk di sana, dengan damai. Qi Wei datang untuk duduk di sisi kursi dan berkata sambil tersenyum, selain itu, saya telah mengundang beberapa orang tua, mereka semua sangat pandai berkelahi, jika Su Yi benar-benar berniat untuk menyelamatkan klan Si kuno, para pembantu ini bisa dikirim. Sangat berguna. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.